Latihan 6.3. Tentukan berapa banyaknya titik potong dari fungsi kuadrat berikut. A. Fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 1. Jadi, titik potong ini nantinya kita lihat dari diskriminannya. Kalau diskriminannya lebih besar dari 0, maka dia memiliki 2 titik potong di sumbu X. Kalau diskriminannya sama dengan 0, berarti dia punya 1 titik potong. Kalau diskriminannya lebih kecil dari 0, maka dia tidak memotong ataupun menyinggung sumbu X. Mari kita lihat bagian A. Fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 1. B-nya 4, lalu A-nya 3, C-nya 1. Sehingga diskriminannya 4 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 3 dan C-nya 1. 4 kuadrat itu 16 dikurang 4 min 4 kali 3 min 12 kali 1 min 12. Sehingga diskriminannya adalah 16 dikurang 12 yaitu 4. Karena diskriminannya lebih besar dari 0, maka memiliki 2 titik potong. Bagian B, Fx sama dengan min 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 5. B-nya 4, lalu A-nya min 4, kemudian C-nya 5. Sehingga diskriminannya 4 kuadrat dikurang 4 dikali min 4 dikali 5. 4 kuadrat itu 16, min 4 kali min 4 16 dikali 5 plus 80. Sehingga diskriminannya adalah 16 tambah 80 yaitu 96. Karena diskriminannya juga lebih besar dari 0, maka dia memiliki 2 titik potong. Bagian C, Fx sama dengan min 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 1. B-nya 4, lalu A-nya min 3 dan C-nya 1. Sehingga kita masukkan dalam rumus diskriminan B kuadrat min 4 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya min 3 kali C-nya 1. 4 kuadrat 16 dikurang min 4 kali min 3 12 dikali 1 12. Jadi diskriminannya adalah 16 tambah 12, jawabannya 28. Karena diskriminannya juga lebih besar dari 0, maka dia memiliki 2 titik potong. Lanjut bagian D, Fx sama dengan 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 5. B-nya 4, lalu A-nya juga 4 dan C-nya 5. Nah, diskriminannya B kuadrat 4 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 4, C-nya 5. Sama dengan 4 kuadrat itu 16 dikurang 4 min 4 kali 4 min 16 kali 5 min 80 adalah min 64. Nah, karena diskriminannya lebih kecil dari 0, maka dia tidak memiliki titik potong atau tidak memotong sumbu X. Bagian E, Fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. B-nya 2, A-nya 1 dan C-nya 1. Kita masukkan dalam rumus diskriminan B kuadrat 2 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 1 dan C-nya 1. D-nya 2 kuadrat 4 dikurang min 4 kali 1 dikali 1 tetap 4. Sehingga diskriminannya adalah 0. Nah, karena diskriminannya sama dengan 0, maka memiliki 1 titik potong. Lanjut bagian F, Fx sama dengan min 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 5. B-nya 3, A-nya min 2, C-nya 5. Kita cari diskriminannya. Diskriminannya B kuadrat, jadi 3 kuadrat dikurang 4 dikali A kali C. A-nya min 2, C-nya 5. Sehingga 3 kuadrat 3 pangkat 2 9 dikurang min 4 kali min 2 8 kali 5 40.
Jadi 9 tambah 40, 49. Lebih besar dari 0, maka dia memiliki 2 titik potong. Bagian G, fx sama dengan min 3x kuadrat ditambah 8x dikurang 1. B-nya 8, A-nya min 3, dan C-nya min 1. Nilai diskriminannya B kuadrat, 8 kuadrat, dikurang 4, dikali A min 3, dikali C min 1. B kuadrat adalah 64 dikurang min 4. Min 4 kali min 3, min 4 kali min 3, 12 kali min 1, min 12. Jadi 64 dikurang 12 hasilnya 52. Karena diskriminannya juga lebih besar dari 0, maka dia memiliki 2 titik potong. Lanjut bagian H. Fx sama dengan 4x kuadrat ditambah 11x dikurang 7. B-nya 11, lalu A-nya 4, C-nya min 7. Sehingga diskriminannya 11 kuadrat dikurang 4 dikali 4 dikali min 7. Sama dengan 121 dikurang min 4 kali 4 dikali min 7 min 112. Sehingga diskriminannya 121 dikurang 112 adalah 9. Tetap diskriminannya lebih besar dari 0, maka dia memiliki 2 titik potong. Nomor 2. Tentukan koordinat titik puncak sumbu simetri, koordinat titik potong dengan sumbu Y, dan banyak titik potong dari grafik fungsi-fungsi kuadrat di bawah ini. Oke, kita mulai dari gambar pertama. Titik puncak. Titik puncak dari gambar pertama ada di sini. 1,4. X-nya 1, Y-nya 4. Lalu sumbu simetri. Sumbu simetri ada di X sama dengan 1. Ini tepat, sumbu simetri tepat membagi 2 parabola. Sehingga X-nya 1. Lalu apalagi yang dicari? Koordinat titik potong di sumbu Y atau titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y ada di sini. 3. 0,3. X-nya 0, Y-nya 3. Banyaknya titik potong di sumbu X. Banyak titik potong di sumbu X ada 2, yaitu min 1 dan 3. Lanjut ke gambar kedua. Titik puncak di gambar kedua ada di sini. Y-nya sama dengan 2. Berarti dia berada pada koordinat X-nya 0, Y-nya 2, 0,2. Kemudian sumbu simetri. Sumbu simetri ada di X sama dengan 0. 0 yang tepat membagi 2 grafik parabola tersebut. Lalu titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y ada di sini. Dia memotong sumbu Y, Y-nya sama dengan 2, atau X-nya 0, Y-nya 2. Lalu banyaknya titik potong di sumbu X tidak ada, karena dia tidak menyinggung atau tidak memotong sumbu X. Gambar ketiga. Titik puncaknya. Titik puncak gambar ketiga berada di titik 0,0. Sumbu simetrinya ya 0 di sini, karena 0 yang tepat membagi 2 parabola ini. X-nya 0. Lalu titik potong di sumbu Y. Titik potong di sumbu Y juga ada pada 0. Kemudian banyaknya titik potong. Banyak titik potong ada 1, yaitu 0,0. Apakah hubungan antara titik puncak dengan grafik terbuka ke atas atau terbuka ke bawah? Ini bisa kita lihat di gambar ini. Kalau gambar pertama, grafiknya terbuka ke bawah, maka titik puncaknya ada di sini. Lalu kalau grafiknya terbuka ke atas, titik puncaknya ada di sini. Jadi, kalau sebuah parabola, sebuah grafik yang terbuka ke atas, titik puncaknya itu disebut sebagai nilai minimum.
Lalu kalau dia terbuka ke bawah, maka titik puncaknya itu disebut sebagai nilai maksimum. Nomor 3, perhatikan tabel di bawah ini yang menunjukkan jarak tempuh suatu mobil sebagai fungsi dari waktu. Ini tabelnya, sepertinya kita akan kerja di Excel supaya lebih memudahkan kita untuk melihat nanti titik maksimumnya di mana. Nah, ini dia, kita buatkan grafiknya seperti apa. Nah, ini dia bentuk grafik yang kita buat di Excel. Nah, ini grafik yang sudah kita buat tadi di Excel. Mari kita lihat berapa jarak maksimum yang ditempuh. Jarak maksimum itu titik puncaknya. Berarti titik puncaknya ada di sini, 17. Dengan jarak 17 dengan waktu 3 detik. Sehingga jarak tempuh maksimumnya adalah 17 meter. Berapa koordinat titik maksimum? Koordinat titik maksimumnya adalah 3,17. Persamaan garis sumbu simetri ini, sumbu simetrinya ada di sini. X sama dengan 3. Lanjut nomor 4, perhatikan tabel di bawah ini yang menunjukkan biaya produksi sebagai fungsi dari jumlah barang. Ini biaya produksinya dan ini jumlah barangnya. Tentukan berapa biaya minimum, berapa koordinat titik minimum, dan garis sumbu simetrinya. Ini juga akan kita gambar di Excel atau bisa kalian gambar sendiri di buku berpeta. Nah, ini dia nomor 4 yang akan kita gambar. Kita blok dulu. Nah, ini gambarnya. Nah, ini hasil yang kita gambar tadi di Excel. Sekarang kita tentukan berapa biaya minimum. Biaya minimum ada di sini, 400. Karena kurvanya seperti ini, turun ke bawah, kemudian naik, maka yang minimum adalah 400. Lain cerita kalau 0. 0 dengan 0 kan memang dia tidak memproduksi apa-apa. Jadi, kita hanya mulai dari 10. Berapa koordinat titik minimum? Koordinat titik minimumnya X-nya 20, Y-nya 400.